Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara lingkungan belajar anak dengan hasil belajar siswa SD Negeri Skumur. Proposal yang diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Langsa untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran penelitian kuantitatif. Disusun oleh Juliana, NIM 105/2018-020, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Langsa 2020. Pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, karena melalui pendidikan akan dapat terciptanya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, dan budi pekerti yang luhur, dan memiliki ide cemerlang sebagai bekal untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Dalam arti sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai usaha sadar manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan sekitarnya. Pada dasarnya, pendidikan mengacu pada perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotor, yang berarti menghendaki adanya keseimbangan antara pengembangan intelektual, kepribadian, maupun keterampilan siswa. Hal ini yang menyebabkan pendidikan juga dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peran pokok dalam mempersiapkan sekaligus membentuk karakter bangsa. Keberhasilan pembelajaran siswa dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Nilai hasil belajar dapat dipakai sebagai parameter untuk nilai keberhasilan proses kegiatan pembelajaran di sekolah dan juga mengukur kinerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Mata pelajaran di sekolah dasar sesungguhnya sangat berpengaruh bagi siswa, tapi pada kenyataannya banyak siswa yang tidak menyukai beberapa mata pelajaran atau pentingnya bagi mereka. Peran guru saat ini khususnya pada guru kelas 5 SD Negeri Skumur yang lebih bersifat fasilitator dan pendamping dalam proses pembelajaran, tidak sebagai seorang yang serba tahu tentang materi pembelajaran. Namun kenyataan peran guru saat ini masih sangat didominasi dalam proses pembelajaran dan kurang melibatkan atau mengikut sertakan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi pusat pada guru. Menurut Salametto, faktor-faktor mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua saja, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang di luar individu. Yang pertama ada faktor internal, meliputi faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Yang kedua ada faktor eksternal, meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri Skumur masih rendah. Yang kedua, lingkungan belajar di sekolah yang kurang mendukung dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran di kelas masih berpusat pada guru. Yang keempat, metode ceramah yang sering digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran menyebabkan siswa kurang aktif. Yang kelima, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran di SD. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yang pertama ada secara praktis. Merupakan sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan tentang lingkungan belajar di sekolah dengan hasil belajar siswa. Yang B, untuk menumbuhkan kesadaran pihak sekolah dalam memperhatikan masalah fasilitas belajar di sekolah dan sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, secara teoris. Yang pertama ada bagi sekolah, diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk mengoptimalkan lingkungan belajar di sekolah untuk pelajaran dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di SD Negeri Skumur. Yang B, bagi guru, diharapkan dapat menambah informasi bagi guru tentang hubungan lingkungan belajar di sekolah dengan hasil belajar siswa, sehingga guru dapat memberikan bantuan dan perhatian kepada siswa yang berprestasi belajarnya rendah di sekolah sehingga hasil belajarnya dapat meningkat. Yang C, bagi siswa, memberikan masukan yang penting dalam perkembangan dan meningkatkan mutu ilmu pendidikan dan diharapkan dapat membantu siswa untuk meningkatkan hasil belajarnya di sekolah.
Selanjutnya, yang D. Bagi penelitian lain, memberikan informasi bagi para peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang pendidikan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada teori-teori belajar. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan untuk manusia dan berlaku seumur hidup. Belajar juga merupakan suatu proses dari perkembangan hidup manusia, dan belajar manusia merupakan perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya berkembang. Semua aktivitas dan prestasi hidup tidak lain adalah hasil belajar. Belajar itu bukan sekedar pengalaman. Belajar adalah suatu proses, karena itu belajar berlangsung secara aktif dan menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada teori-teori belajar. Yang pertama ada teori behaviorisme. Teori behaviorisme sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dalam lingkungannya yang akan memberikan pengalaman belajar. Yang kedua ada teori belajar kognitivisme, yaitu kelompok teori kognitif beranggapan bahwa belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Yang C, teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme mengajarkan kita ilmu tentang bagaimana anak manusia belajar. Mereka belajar mengonstruksikan atau membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilannya sendiri, tidak dengan menumpangkan pengetahuan itu ke dalam otaknya. Selanjutnya, yang ketiga ada metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Waktu yang diperlukan sekitar 1 bulan. Kegiatannya dilakukan di 3 tempat, yaitu di gedung sekolah, perpustakaan, dan halaman sekolah. Variabel penelitian. Yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebasnya itu yaitu lingkungan belajar. Variabel terikatnya hasil belajarnya. Variabel kontrolnya hasil belajar yang didapati oleh siswa di SD Negeri Sukumur. Variabel tetap siswa SD Negeri Sukumur. Cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.